Boleh gak Mas berbagi kisah tentang dari awal banget nih Mas Alam pegang raket sampai dari umur berapa, terus latihannya tuh gimana aja bisa sampai jadi atlet profesional? Saya itu mulai suka tuh kan gara-gara bapak main antara RT tuh. Ngeliat terus minta tepokan di depan rumah bapak. Terus pas umur 7 tahun masuk klub kecil ya, seminggu 3 kali ya kan. Dari situ ikut kejuaraan seDKI lah itu. Habis itu kelompok anak-anak tuh 10 tahun ke bawah saya juara. Masuklah klub waktu itu klub Angkas. Nah itu yang ada asramanya segala. Saya dapat beasiswa di situ tuh. Dari umur 11 tahun saya masih pulang pergi. Pas umur 12 tahun saya di asramanya di sana. Sampai umur 19 tahun saya masuk pelatnas. Nah disitulah mulainya gitu. Awal dari atlet nasional Iya, ya Mas, gitu, ya. Berarti umur 19 tahun tuh. Baru masuk pelatnas tuh. Karena kalau di Tangkas itu kita pulangnya cuma hari Sabtu sore sampai Minggu libur, Senin latihan lagi. Dan setelah masuk Tangkas kita ikutnya kejuaraan nasional. Nah, kalau kejuaraan nasional kan banyak tuh ada 10 kan. Pas diambil lah dari banyak orang se-Indonesia, cuma diambil pelatnas ranking 1 sampai 6 Indonesia. Nah, saya masuk waktu itu ranking 2 Indonesia. Hitungan poinnya. Nah, termasuklah dipilih karena di pelatnas itu nggak semua orang bisa. Betul. Untuk wakilin Indonesia itu nggak semua orang bisa. Benar-benar kualitasnya terjaga banget gitu ya. Untuk pelatnas umur 19 tahun Baru mulai nah. Kalau saya umur 19 tahun masih gimana itu Mas Alam itu udah konsisten banget, udah disiplin banget ya Mas ya. Latihan pagi, siang sekolah, pulang sekolah latihan lagi begitu terus gitu. Jadi masa bermain kita juga habis juga sih sebenarnya. Ya makanya udah ngorbanin gitu ya jangan setengah-setengah deh kalau udah gitu. Berarti apa aja tuh Mas yang udah dikorbanin? Tenaga. Ya waktu bermain sama anak-anak. Kalau sekolah kan mungkin masih Apalagi bisa ngumpul kan. masa muda nih Mas, Masa muda, masa yang berapi-api. Iya pasti susah nongkrong lah gitu kalau masa SMA. Kalau kita kan dulu latihan sekolah, latihan lagi, jadi pulang sekolah buru-buru langsung latihan lagi gitu. Jadi begitu terus kan. Jadi terus juga sama orang tua cuma jarang ketemu, seminggu sekali. Kan gitu kan. Nah itu aja sih ya. berarti support orang tua dan keluarga juga sangat berpengaruh tuh ya Mas ya. Iya penting sekali. Kadang-kadang saya kan sekarang udah ngelatih ya, saya lihat orang tua tuh pengen buru-buru anaknya bagus. Padahal kan semua orang ada yang matangnya cepat, ada yang matangnya lama. Berproses ya. Proses ya, kemampuan orang kan beda-beda ya. Ada juga ya. Kalau pendapat saya malah yang matangnya lama lebih bagus karena dia lebih susah dapat juara, dia lebih menjaganya, latihannya lebih pasti lebih menjaga. Saya yakin karena kadang-kadang yang lebih gampang dia lengah. Justru bingung gue ya kan, tapi kalau yang udah pertama kalah tapi dia bisa juara, walaupun dia kalah dia mentalnya lebih kuat daripada yang ini sih. Kadang-kadang orang tua atlet ya pesannya sih ya jangan bosen lah ngantar anak. Kalau memang pelatihnya masih ngeliat dia ada prospek ya tunggu sabar gitu kan. Semua kan perlu berproses kan gitu kan. Berarti untuk anak-anak usia Mas ini orang tua juga penting banget. Pengaruh. Kadang-kadang orang tua pengennya buru-buru cepat. Iya, 2 bulan, 3 bulan tuh kan nggak bisa kan ngebentuk orang juara itu kan kadang setahun yang cepet, kadang 2 tahun pembentukan otot, operasinya, mentalnya, terus harus sering pertandingan. Nah, ya harus begitu sih, harus ya pesan saya sih orang tua tetap
harus ngedukung anaknya di saat kalah, dia pun harus juga tetap dukung terus, pokoknya jangan sampai stop. Berarti Mas rata-rata latihannya itu setahun dan misalnya seminggu bisa 2 kali kayak gitu ya Mas? Iya, 3 kali baru mulai lah, umur 8 tahun, 9 tahun, 9 tahun. Kalau udah umur 12, 13 mesti udah hampir tiap hari ya latihannya ya. Muri diminum dulu tehnya. Kasih Mas. Oke teman-teman, berarti yang bisa kita simpulkan dari perbincangan kita dari tadi dengan Mas Alam adalah Mas Alam ini mulai dari umur 7 tahun ya Mas ya. Lalu langsung bergabung dengan PB kecil di dekat rumah ya Mas ya. Setelah itu ada uang iuran sendiri, mulai beli alat-alat raket, sendiri semua. latihan konsisten, terus ikut lomba-lomba ya Mas. Terus akhirnya karena sering juara, dan akhirnya masuk mendapatkan beasiswa dari Tangkas ya, Tangkas. ya. Nah mulai dari situlah teman-teman Mas Alamsyah ini terus latihan juara dan akhirnya dilirik oleh Platnas. Ya pas di Tangkas itu kan emang juara, ada kejuaraan nasional juga ya. Iya. Nggak hanya se-DKI, pas juara nasional diambil lah ke Platnas, diasramain lagi. Ya sama kan. Jadi mulainya dari situ ya Mas, dari umur 7 tahun lalu konsisten naik akhirnya Platnas lah ya. Platnas jadilah atlet nasional seperti saat ini. Kalau misal umur kayak saya nih Mas, umur 20-30 tahunan, sebenarnya tuh masih bisa gak sih mulai latihan badminton? Kalau untuk nyari nambah skill ya bisa ya. Maksudnya tapi nggak bisa sebanyak kayak Usia emas. iya emas ya, masuknya untuk jadi nggak bisa tingginya sampai kayak pemain Platnas ya. Paling ya buat sehat, buat biar bisa lebih menikmati mainnya, lebih efisien kan, lebih banyak teknik, tangannya benar kan lebih enak, masih bisa. Tapi untuk menjadi masuk Platnas agak nggak bisa lah, intinya nggak bisa lah gitu. Berarti benar-benar untuk olahraga ya teman-teman. Itu benar-benar fokus ya Mas, fokus sama apa yang ingin kita raih, terus konsisten itu lagi ya. Iya, fokus, konsisten, terus juga jangan putus asa gitu loh. Maksudnya jangan gampang nyerah. Orang mental juara tuh saya juga bisa matang begini ya kalah-kalahan dulu. Nggak datang Pak. Pasti orang mau juara tuh gagal dulu. Nggak mungkin lah dia bisa tiba-tiba mati. Menggapai mental juara gitu ya. Iya, kayak mental juara tuh kayak kita bangun pagi. Ya kita kan paling susah ngalahin diri sendiri. Iya betul. Itu paling susah. Kayak di saat kita jauh mau latihan, jalan dulu. Nah itu kan kita ngalahin sendiri. Itu bentuk mental juga sebenarnya. Di saat kita kalah mau nggak semangat itu sebenarnya bentuk mental. Jadi kita jadi orang yang kuat, gak gampang goyang nanti. Bisa kalau kita sampai gitu berusaha terus sampai juara ya, tadi saya bilang mau ketinggalan 5 angka, 8 angka pasti nggak goyang, dia pasti tetap tenang, tetap mau usaha nyari. Kalau saya sih prinsipnya ya, saya pernah ketinggalan 10 angka, 8 angka, tapi saya tetap menang. Saya percaya kadang kita menang tuh kadang dengan caranya ketinggalan dulu. Kedua udah ketinggalan jauh. Jadi kita juga jangan nyerah dulu, kan kita nggak tahu rezeki belum tentu itu kita kalahkan, rezeki kan kita nggak tahu. Jangan kalau ketinggalan 4 angka 5 angka udah males, mentalnya udah goyang, nggak usah cari lagi dong gitu kan. Merinding banget nih teman-teman nggak dengar motivasi dari Mas Alamsyah, dari pengalaman. Aku jadi kayak nggak kebayang kalau misalnya dapet pelatih kayak Mas Alamsyah nih, benar-benar bukannya bikin down, tapi benar-benar bikin semangat terus nih. Kayak misalnya kita gagal harus tetap fokus, tenang, pokoknya pasti bisa ya Mas ya. Insya Allah bisa. Pokoknya pasti bisa. Pokoknya nggak ada tuh yang namanya hal-hal negatif gitu ya Mas. Pikiran positif aja terus nih teman-teman, keren banget. Iya, Insya Allah bisa. Maksudnya apapun yang kita lakuin, yang kita pilih, kalau kita udah maksimal nggak ada penyesalan. Betul. Kalau prinsipnya sih begitu. Jadi kalau misalkan kita usaha di badminton, kita udah pilih, ya jangan setengah maksimalin. Ya banyak juga kan teman-teman saya yang akhirnya nggak masuk Platnas, tapi dia ternyata di tempat lain dia lebih sukses. Karena pakai kita tuh jadi atlet juga
nggak bentuk juga kerja keras. Mau capek kan di lapangan jadi nggak malas kan. Orang kalau udah mau kerja keras ditaruh manapun akan jadi uang. Saya yakin itu. Jadi kalau nih kalau misalnya ada banyak anak muda yang nonton sesi YouTube channel kita kali ini benar-benar kayak mungkin kita lagi bingung, apalagi umur 10 tahunan kayak aku masih galau-galau gitu kan Mas. Tapi kalau dengar ceritanya Mas Alamnya benar-benar langsung semangat naik terus ya Mas. Ya. Pokoknya sabar juga ya Mas. Sabar terus. Pertanyaan terakhir nih Mas. Aku dengar-dengar nih langkah ke depannya Mas Alam nih ada mau buka klub setelah sering jadi pelatih nih. Nah terus boleh di-share gak tuh Mas clue-nya tentang rencana Mas Alam itu? Ya, boleh ya. Pasti banyak yang tertarik nih Mas. Iya. Dari tadi dengar bener-bener kayak keren banget, terus habis itu memotivasi kayak gitu Mas. Ya memang untuk sementara ini saya privatan aja itu Senin sampai Sabtu penuh Pak sore. Nah makanya saya pengen bikin klub gitu, maksudnya saya pengen juga kalau bisa dari klub saya itu bisa juara nasional gitu, saya pengen. Amin. Gitu. Nah pengen saya mau buat Indonesia, pengen bikin juga pemain yang bagus-bagus lagi buat nantinya pelatnasnya, saya seperti itu, pengennya gitu. Berarti berbeda jiwanya tuh berkontribusi besar buat Indonesia, dunia badminton Indonesia ya Mas. Wah keren banget nih Mas. Berarti dekat-dekat ini kah atau gimana? Iya dekat-dekat ini. Nanti ada yang berprestasi saya kasih sponsor, latihan gratis dan berangkat juga kita biayain sebagian. Nah kalau yang belum berprestasi ya harus bayar dulu kan gitu kan. Tunjukin prestasi dulu. Karena harus ada timbal balik ya. Sekarang harus juara, harus juga nunjukin prestasi, harus ada tanggung jawabnya dulu gitu loh untuk saya. Nah, nanti kalau saya udah bisa ada yang juara nasional kan buat Indonesia juga, nanti kali-kali anak buah saya yang taruna, junior atau remaja bisa masuk pelatnas, saya juga ngerasa ada kepuasan ya, dan bisa Indonesia biar syukur-syukur selalu bisa bagus terus badmintonnya gitu, bahannya nggak bisa habis gitu. Setuju. Kita bentuk gitu. Setuju. Proses tidak ada yang mengkhianati hasil ya Mas. Iya benar. Berarti sekali lagi nih yang pasti tertarik banget teman-teman untuk jadiin Mas Alam Syah sebagai coachnya, pelatih badmintonnya bisa nanti langsung aja